Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia, bersama saya Bilkis Mutia. Beberapa berita yang akan kami sajikan antara lain adalah dari Gelora Talk, APBN di antara himpitan pajak hutang dan negara, dari Cerita Kopi, Gelorakan Cinta Rasul, dari UMKM, ancaman denda 4M bagi pelaku UMKM, dan peresmian Posyandu Gelora Cut Nyadien. Berita pertama, pemerintah diminta membatalkan proyek yang tidak prioritas karena akan membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang terkoreksi cukup dalam akibat penanganan pandemi. Seperti pemindahan ibu kota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua proyek tersebut tidak perlu dipaksakan kelanjutannya karena akan menambah jumlah hutang negara. Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk APBN di antara himpitan pajak dan utang negara yang disiarkan live streaming di channel YouTube Gelora TV pada Rabu 20 Oktober 2021. Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Indonesia Ahmad Nur Hidayat ini juga dihadiri Menteri Keuangan 1998 Fuad Bawazir dan anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun. Di seluruh dunia banyak yang bikin ibu kota baru, begitu jaraknya jauh gagal, hanya jadi monumen aja. Brazil bikin ibu kota baru, Brazilian City, 3 jam dari ibu kota lama, Rio de Janeiro. Gagal, cuma jadi monumen doang. Dulu India, ibu kotanya Old Delhi, Delhi lama. Dia bikin ibu kota baru di Punjab. Lebih dingin, lebih bagus cuacanya. Itu butuh, akhirnya cuma jadi monumen doang. Nggak ada manfaat ya. Akhirnya dibikinlah ibu kota baru namanya New Delhi, Delhi baru. Yang hanya setengah jam dari Old Delhi, Delhi lama, baru sukses. Berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anies Mata mengajak umat Islam untuk memahami sejarah kehidupan Rasulullah Nabi besar Muhammad yang bisa menjadi ilham dan pelajaran berharga dalam menghadapi situasi saat ini agar kita bisa keluar dari krisis. Rasulullah sepanjang hidupnya sebagai pemikul beban yang dengan kesabaran luar biasa bisa keluar dari krisis saat itu dan mengubahnya sebagai sumber kekuatan. Hal itu disampaikan Anies Mata dalam Cerita Kopi bertema Cinta Rasul pada Selasa 19 Oktober 2021 yang dihadiri seluruh fungsionaris Indonesia. Dalam Cerita Kopi ini, Anies Mata didampingi Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar dan dipandung Wakil Sekretaris Jenderal Saidah Silalahi. Ini salah satu cara kita belajar. Cara kita mendapatkan inspirasi baik dari figur maupun dari nilai yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa belajar dari sana, dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu melihat realitas kehidupan kita hari ini, insya Allah kita akan terus menerus mendapat ilham. Dan bagi saudara-saudara semuanya, terutama yang pengurus ini, kita ini adalah generasi pemikul beban. Dan kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau terus-menerus memikul beban sepanjang hidupnya. Berita ketiga, Partai Gelora Indonesia akan melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM, terutama usaha mikro untuk mengurus perizinan PIRT atau BPOM. Pelaku UMKM akan didampingi mentor-mentor Yespreneur Partai Gelora untuk mendapatkan izin usahanya. Hal ini disampaikan Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora Indonesia, Sri Wulandari, saat menanggapi ancaman denda 4 miliar bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki izin edar PIRT atau BPOM dalam menjual makanan beku yang viral dalam beberapa hari ini. Denda tersebut diatur dalam PP 7 tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja terkait revisi UU UMKM nomor 20 tahun 2021. Berita terakhir, DPW Partai Gelora Indonesia Sumatera Selatan meresmikan Posyandu percontohan pertama di Sumatera Selatan pada Sabtu 16 Oktober 2021. Posyandu yang diberi nama Gelora Cut Nyadien ini terletak di Jalan Bukit Baru 3, Kota Palembang. Posyandu yang mendapat respon baik dari masyarakat ini merupakan program dari bidang perempuan DPW Partai Gelora Sumatera Selatan dan diresmikan langsung oleh Ketua DPW Erza Saladin. Ketua bidang perempuan Sumatera Selatan Rina Bakri berharap masyarakat sekitar bisa menjalankan hidup sehat dan selalu berpikiran positif. Posyandu percontohan
oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sumatera Selatan pertama sekali yang atas nama Gelora se-Sumatera Selatan ini. Dari pelopor ya. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu jam 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.